Kalau yang pendek, saya kutip satu ayat dari surat kepada orang Filipi bab 1 ayat 6. Filipi bab 1 ayat 6. Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Allah. Jadi harapan itu landasannya bukan hitung-hitungan manusiawi saja, tetapi keyakinan bahwa Allah yang dulu menciptakan dunia ini baik dan menjalankan rencana penyelamatannya, pada akhirnya karya penyelamatan itu akan menjadi kenyataan. Dasarnya itu. Kalau mau satu ayat. Kalau mau berayat-ayat, saya ambil contoh saja ya yang menengah. Kitab Wahyu. Kan kita judulnya belajar kitab suci ya, harus dikutip kitab suci. Kitab Wahyu yang sulit sekali dipahami. Saya tunjukkan ayat-ayatnya, moga-moga dengan demikian nanti menjadi tidak sulit. Kalau saya membaca kitab Wahyu, itu seperti menonton wayang kulit. Wayang kulit itu kan ada jejernya, cerita dalangnya omong terus panjang, lalu sesudah jejernya itu dilaksanakan, dipentaskan, kan begitu ya. Nah ini jejernya. Jejer itu ceritanya. Rencana keselamatan Allah yang dirumuskan di dalam beberapa ayat kitab Wahyu. Saya kutip bab 4 ayat 1. Kitab Wahyu bab 4 ayat 1. Bunyinya begini. Ini penglihatan. Jadi jangan dibayangkan ada mimpi-mimpi dan sebagainya, enggak. Yang pokok saja yang kita perhatikan. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, jejernya di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah sekarang, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah tahta, sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Jadi jejernya di surga, ada tahta, duduk seorang. Pakai huruf kapital. Siapa itu kira-kira? Ya, yang punya rencana tentang manusia, rencana keselamatan. Bapa. Bab 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi tahtanya di surga, ada gulungan kitab disegel dengan 7 meterai. Isinya apa kitab itu? Rencana keselamatan Allah. Terus bab 5 ayat 5. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Lalu ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa anak domba ini? Jelas. Dibaca lagi ayat 5. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jejernya jelas sekali.
Allah Bapa di surga mempunyai rencana keselamatan, lambangnya adalah gulungan kitab bermeterai 7. Kitab itu diberikan kepada anak domba yang pelan-pelan akan membukanya dan membuka meterai keselamatan, membuka gulungan yang bermeterai. Itu artinya melaksanakan rencana keselamatan Allah. Itu kan iman kita. Allah Bapa mengutus putranya untuk menyelesaikan karya penyelamatannya. Tapi karena itu digambarkan dengan bahasa yang sulit, lalu seringkali tidak mudah kita terima. Nah, sesudah itu meterai satu persatu dibuka, meterai ke-7 dibuka, ada 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Sangkakala ditiup, sangkakala ke-7 ditiup, kemudian datanglah malaikat dengan cawan. Cawan yang ke-7 ditumpahkan, semua yang jahat habis. Seperti wayang kan, jejer, lalu jejernya dipentaskan. Kalau wayangnya masih sore, itu raksasa-raksasa itu yang menang. Kesatria-kesatria kalah. Nanti kalau sudah hampir selesai wayangnya, jam 4, setengah 5, itu raksasa-raksasa besar itu kalah semua. Kecuali kalau dalangnya mengantuk tentu saja. Tapi tidak pernah terjadi yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kebaikan menang terhadap kejahatan. Akhirnya, tapi baru pada akhirnya. Tidak menang sejak awal. Nah, kemenangan itulah yang diceritakan, yang disampaikan pada kitab Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Yerusalem baru, tahun rahmat menjadi kenyataan dalam lambang Yerusalem baru yang turun dari surga. Dengan demikian, sebetulnya yang diharapkan dari kita itu seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus yang menulis begini: saya memproklamasikan yubileum demi memperkenalkan dan mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih Allah. Jadi Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk tidak pernah boleh kecil hati, apalagi putus asa ketika kita melihat, menyaksikan realitas dunia yang kejam ini semakin jauh dari harapan kita. Kalau mau disingkat, saya kutip apa yang saya kutip. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada orang Korintus bab 15 ayat 58. Yang lain-lain tadi boleh dilupakan ya. Ini jangan dilupakan ayat ini. Kalau perlu dihafal. 1 Korintus bab 15 ayat 58. Ini maknanya harapan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah harapan yang tidak sama dengan menunggu, tetapi berjuang untuk mewujudkan harapan itu. Itulah sebabnya di dalam bula pemakluman
tahun suci Peziarah Pengharapan. Sebagian hampir atau lebih separuh dari isi buku ini pula pemakluman tahun suci. Paus Fransiskus berbicara mengenai tanda-tanda pengharapan. Jadi kita tidak hanya menjadi peziarah pengharapan, tetapi menjadi penabur pengharapan, wujud konkret yang membuat orang sungguh bisa berharap. Bagian yang terakhir, nanti pas 10:30 selesai, 11:30 selesai, tidak selesai saya berhenti. Nah, kalau kita berbicara mengenai jerih payah yang tidak sia-sia, jerih payah itu kan ada yang sia-sia dan ada yang tidak sia-sia. Kalau tanpa perhitungan ya sia-sia pasti. Tetapi seperti apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus jerih payah yang tidak sia-sia? Jerih payah yang tidak sia-sia adalah usaha yang nyata yang dapat memberikan harapan itu. Di tengah-tengah maraknya kerusakan alam, sekarang sangat aktual ya hari-hari ini, di tengah-tengah kerusakan alam yang begitu masif, tetap saja ada komunitas-komunitas Laudato Si yang berusaha mencari jalan-jalan kecil untuk melestarikan lingkungan misalnya. Tetapi secara umum caranya menemukan tindakan yang tidak mengecewakan, tidak sia-sia itu seperti apa? Moga-moga tidak terlalu sulit saya mencoba menjelaskannya. Untuk menemukan tindakan apa yang dapat menjadi tanda-tanda pengharapan dalam konteks yang konkret, kita mengajukan pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa berbeda-beda, tergantung dari siapa yang mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Ini kan pertanyaan. Pertanyaannya itu caranya menjawab bagaimana? Yang pertama tentu harus dengan doa, karena kita mencari kehendak Tuhan ini. Jadi bukan mencari kehendak kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus? Jawabannya dapat ditemukan di dalam 2 langkah ini. Langkah pertama tentu saja adalah berdoa. Berdoa. Isi doanya apa? Ada yang menggunakan istilah yang mengagetkan. Doanya adalah doa mohon kecemasan. Doa kok mohon kecemasan ya? Doa itu kan mohon damai, mohon macam-macam. Tapi untuk menemukan kehendak Tuhan, mungkin dipertimbangkan itu, doa mohon kecemasan itu. Tidak dalam arti kecemasan yang membuat kita gila, enggak. Itu kalau dirumuskan secara biasa, isinya adalah tidak merasa sudah cukup tinggal di zona nyaman. Gelisah kalau belum melihat kehendak Tuhan, mencari.
Atau doanya bisa sederhana sekali, Tuhan bantulah kami agar dapat memandang realitas dunia ini dengan mata Yesus. Ingat logo Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Ilahi, sangat terkenal. Ini ada di sini, tapi pasti tidak bisa dilihat ini. Ini ada dua gambar orang yang berdiri satu di belakang yang lain. Dua orang. Dua orang itu kan mestinya matanya 4 ya. Ini hanya 3. Harapannya yang di belakang ini adalah kita, yang di depan ini adalah Yesus yang memandang dunia dengan matanya. Dan kita yang di belakangnya harapannya sekurang-kurangnya dengan satu mata kita memandang dengan mata Yesus. Dan itu berarti memohon watak yang namanya bela rasa. Bela rasa itu seperti apa? Ya seperti Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus itu mewahyukan siapa? Mewahyukan Bapa. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika melihat anak itu kembali, ia lari, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapa tergerak belas kasihan, tampil dalam diri Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ada orang Samaria yang baik hati, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mata yang tergerak oleh belas kasihan, itu yang kita mohon. Dalam bahasa lain, itulah yang namanya kompetensi etis. Hati tergerak oleh belas kasihan. Minggu yang lalu saya berkunjung ke Batam. Batam itu terkenal dengan TPPO. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Orang diperdagangkan. Saya mengunjungi shelter tempat penampungan saudara-saudari kita, biasanya wanita yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang itu. Yang menarik bagi saya ketika saya bicara tentang orang Samaria, di sana itu ada orang-orang muda. Orang-orang muda sekarang ini kan menyebut dirinya Gen Z ya. Betul Romo ya? Romo Heri Gen apa? Milenial. Di sana orang-orang muda itu menyebut dirinya Gensa, bukan Gen Z, Gensa. Singkatan dari generasi Samaritan. Orang-orang muda dengan keahlian hukum, konseling, psikologi, mendampingi korban-korban tindak pidana perdagangan orang itu. Nah, wajah seperti itulah yang kita harapkan, kita doakan ketika kita berdoa. Mohon kecemasan, supaya hati kita tergerak, tidak beku. Yang kedua, langkah yang kedua adalah karena kita ini diberi anugerah akal budi, ilmu, berbagai macam ilmu, mencari kehendak Tuhan dalam doa saja tidak cukup. Maka harus dilengkapi dengan yang biasa disebut analisa sosial. Analisa sosial itu bisa analisa kebudayaan, bisa analisa politik, bisa analisa ekonomi. Kan punya ilmu kita ya. Saya ambilkan contoh saja, analisa seperti itu yang seperti apa. Tadi kan pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi.
Artinya martabat manusia itu semakin dihargai. Saya memberikan contoh analisa budaya, contoh kecil saja. Mestinya yang di sini semua tahu bahasa Jawa, kecuali yang dari Jakarta yang tidak tahu. Kapan bahasa Jawa dengan struktur yang sekarang ada ini mulai dipakai? Kapan? Ada sejarahnya, tidak turun dari langit. Yaitu ketika para raja Jawa ingin mempertahankan yang namanya sistem feodalisme. Kan dulu ada raja, ada hulu balang raja, ada rakyat jelata, begitu ya. Sama dengan sejarahnya tengkleng itu apa? Tengkleng itu kan isinya hanya tulang kan? Itu bukan makanan raja, itu makanan rakyat jelata, maka isinya hanya tulang. Nah, sekarang jadi makanan istimewa. Untuk mempertahankan, membedakan bahwa raja dengan rakyat jelata itu memang beda. Raja makanannya daging, rakyat makanannya tulang. Nah sama, bahasa Jawa sekarang ada tingkat-tingkatan. Kromo inggil, kromo madya, ngoko, gampangannya begitu. Untuk apa itu? Yaitu untuk mempertahankan yang bangsawan ini mendapatkan kehormatan yang sebesar-besarnya. Sementara rakyat jelata yang disapanya dengan bahasa ngoko, itu ya sudah memang martabatnya kayak gitu itu. Contohnya apa? Satu kata saja. Ini pidato pengukuhan profesor di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Ahli bahasa yang menjelaskan ini. Dalam bahasa Jawa, saya atau Anda, saudara, itu dalam bahasa Kromo Inggil apa? Panjenengan. Kromo madya sampean, ngoko kowe. Coba sekarang dihitung suku katanya. Panjenengan itu berapa suku kata? 4. Sampean, tahu artinya panjenengan itu apa? Nah, harus dicari dalam kamus bahasa Jawa. Panjenengan itu artinya kekuasaan. Sampean itu artinya kaki. Untuk panjenengan 4 suku kata mulia, untuk kromo madya tinggal 3, turun derajat kemanusiaannya. Kowe tinggal 2. Dan tahu arti kowe itu apa? Kowe itu anak kethek. Nah, maka kalau kita bertanya apa yang harus aku lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi, lah jangan kowe terhadap orang lain. Sesederhana itu. Memanggil orang lain, anak kethek itu kan marah nanti. Kalau yang dipanggil kowe itu tahu artinya apa, marah dia. Sederhana sekali, analisa budaya. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya jawabannya lewat analisa-analisa itu. Atau contoh kecil, tadi saya memberikan contoh, sudah lewat Romo ya. Contoh lalu selesai sesudah ini. Contoh kecil. Tadi anak yang saya ceritakan tadi, anak sekolah tadi, karena belum makan sepanjang hari, saya undang masuk ke Wisma Keuskupan, saya ajak makan. Makanya banyak karena memang pasti lapar ya seadanya. Yang saya perhatikan adalah tidak satu butir nasi pun tertinggal di piringnya. Tidak ada. Resik, tuntas. Saya tentu tidak membacanya ini anak ini kelaparan pasti, bukan itu. Yang saya baca adalah
anak ini sadar bahwa sekecil apapun anugerah Tuhan mesti dihargai. Jadi tidak boleh menyisakan makanan. Apalagi kalau ingat makanan sampah yang dibuang tadi 551 triliun rupiah. Bagi saya anak ini istimewa. Karena itu menghargai anugerah Tuhan yang sangat kecil itu. Satu lagi contoh Romo ya. Contoh saja soal makanan, itu sehari-hari kita lakukannya. Saya pernah ikut di dalam salah satu rapat yayasan, dan pengurus yayasan itu ada seorang ibu yang mengajak putrinya, anak kecil kelas 4 SD. Ketika kami rapat, dia main-main sendiri. Tiba waktunya makan, kami makan mengelilingi meja. Sesudah selesai, anak kecil ini berkeliling melihat piring-piring kami yang makan di meja itu. Dan ketika dia melihat piring yang menyisakan banyak makanan, dia itu berteriak sama mamanya, "Mah, ini merampok hak orang miskin." Rupanya dia pernah mendengar khotbah Paus Fransiskus, menyisakan makanan itu sama dengan hak, melanggar hak orang miskin. Itulah tanda-tanda pengharapan. Sudah banyak ceritanya Keuskupan Agung Semarang ini sangat kaya dengan inisiatif-inisiatif yang seperti itu. Saya selalu menyebut kalau sekarang ada aksi puasa pembangunan, mulainya dari mana? Dari Keuskupan Semarang. Kalau ada malaikat di sana, itu malaikatnya Romo Tri pasti ya. Itu dari mana? Dari Sedayu itu. Dan sekarang dicontoh di Katedral Jakarta. Mendidik anak-anak sejak kecil untuk menyisihkan uang jajannya, disumbangkan kepada teman-teman seusianya yang mungkin tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Kemarin cerengan yang terakhir dari anak-anak itu dari Keuskupan Jakarta, Katedral, dikirim untuk anak-anak yang menderita karena banjir di Sibolga. Ini tanda pengharapan. Moga-moga kita dapat memperbanyak tanda-tanda pengharapan sesuai dengan harapan Paus Fransiskus, melihat dengan mata Yesus dan bertanya kepada ilmu, dan ilmu itu menjadi gerakan. Terima kasih.